Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatuka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Yang sangat saya hormati putra guru kami Gus Yasin, juga yang sangat saya hormati Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, juga Neng Alisa, Kiai Syafiq, dan dari pihak Sukun Bapak Haji Hilmi, juga Direktur Teluk Lamong Bapak Haji Faruk Hidayat, juga teman-teman Muhibbin Santri Gayang yang saya hormati. Tadi saya jam 9 ya, jam 9 pagi tadi ngaji Khataman Bukhari bersama para habaib di Kudus. Alhamdulillah selesai duhur kemudian bisa pulang dan ikut hormat ngaji Santri Gayang. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditabui juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadza qala hadza Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimalih nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik,
ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong enggak jadi gitu karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu orang tawaduk itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu. Kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Awwahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka.
Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhraq tahalitu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, enggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir cari teks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir. Karena orang enggak boleh sukut alal mungkar. Karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih, di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar. Mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa. Tapi yang enggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton itu perilaku yang enggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga enggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang enggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan kalau ibarat mobil ini spionnya kok enggak dipecah, enggak diambil, itu termasuk mobil bagus pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya enggak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu enggak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya enggak bagus. Kalau ya enggak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir enggak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga enggak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang enggak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya. Kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang enggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang enggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang enggak benar, itu ya ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang enggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi. Tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Ciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di
hadisil Isra karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari. Ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Sekian dan semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu aja. Ya satu aja. CEO dunia Kronos, waktu yang telah kami laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun waktunya. Ngapunten Gus Bahak niki badhe tangut berkaitan dengan sholat nih, sholat atau sholat khusyuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila mungkin dilihat ayat-ayat yang lain tentang innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tapi kita melihat bahwa ada banyak orang yang sholat, termasuk saya sendiri, masih banyak berbuat fahsya dan mungkar juga gitu. Nah ini, apakah perintahnya itu harus melakukan sholat dengan khusyuk gitu, sehingga bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Maturun Gus. Wah kamu. Nggih matur nuwun Mas Gufron. Nggih matur nuwun ngakune. Mpun ikrar nak salate jenengan yo ora marahi terus dadi wali. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur mboten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut, saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus, meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main gitu. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur, dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengu itu menghindari, atau adbaro membelakangi. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu kalau enggak nabi, enggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa enggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu itu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Delala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan. Tapi kan tidak niat, tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita.
Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status tapi zallah. Tapi ketika taat itu status hakikat kita. Maka fal ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dzatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Ithaf. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya. Betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah, dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini. Dia nyai juga agak ingin macam-macam. Ya tapi karena manusia terus ada zallah-zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah. Zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental. Yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita. Haqiqatuh wa mautinuh wa dzatuh. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya kana butuh, iya kana stain. Soal salah ya salah aja yang sama. Kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat. Kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang. Makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga. Yaitu fadkhuli fi ibadi. Kamu harus resmi menjadi hambaku. Baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja enggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu sehingga seakan-akan kita ini Tuhan. Nah, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi baru wadkhuli jannati. Ya, saya kira demikian, semoga ini manfaat. Monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asma'in. Allahumma ij'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'al baldatana ya baldata Indonesia aminatan ya Allah, mutmainnatan ya Allah. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Allahumma ij'alna minasyakirin ya Allah wa minal ladzina ya'alu kalimatakal 'ulya. Wa minal ladzina yasabbahuka wa hammaduka wa kabbaruka wa syakaru ni'amaka ya Allah. Aqimna bi syuhudika wa aqimna li ilahi kalimatikal ulya wa aqimna ma ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tasfihika wa tahmidika takbir hatta nakuna ibadan laka ya ibadan ya Allah. Takunu himmatuna al-aliyah ya Allah, tasbihaka wa tahmidaka wa takbir. Waj'alna ya Allah mutmainnin aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa marhammata habibika Muhammad wa aslihum mata habibika Muhammad wa tajawaz an mata habibika Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.